Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada sebuah kalimat yang sering kita ucapkan, kita dengarkan dan sering diucapkan oleh kaum muslimin. Kalimat yang sangat ringan tetapi sangat besar. Kalimat yang disebut sebagai kunci surga. Kalimat yang saya maksud adalah kalimat la ilaha illallah. Ada dibaca ketika azan, dibaca ketika solat. La ilaha illallah adalah lambang ketika seorang manusia masuk ke dalam agama Allah Ta'ala, agama Islam. La ilaha illallah sangat mudah disebut. Bahkan kata para ulama, bisa kita ucapkan tanpa harus menggerakkan bibir. Tetapi la ilaha illallah tidak seperti itu. La ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan. La ilaha illallah bukanlah nyanyi-nyanyian atau teriakan-teriakan pinggir jalan. Tapi la ilaha illallah ketika kita ucapkan, maka ada konsekuensi yang sangat besar. Karena itulah para nabi dimusuhi, para nabi disiksa, dikatakan pembohong dan macam-macam karena la ilaha illallah. Bahkan inti dakwah para nabi dan rasul adalah mengucapkan la ilaha illallah, menegakkan la ilaha illallah. Sebagai bukti bahwasanya la ilaha illallah bukan hanya ucapan, lihatlah bagaimana paman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Abu Talib. Abu Talib ketika beliau hendak menghadapi kematian, sedang sakit sekarat, Nabi SAW saking sayangnya menawarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang kalau engkau ucapkan, aku akan bisa memperjuangkanmu, aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ucapkan la ilaha illallah, setelah itu mati. Tetapi kaum muslimin, saudara-saudari, tidak demikian. Di situ ada orang Quraisy, ada kawan-kawannya kaum musyrikin. Tidak rela mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata mereka? Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu sudah benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Itu tanda bahwasanya la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan lalu mati. Tidak. La ilaha illallah itu adalah konsekuensinya kita berlepas diri dari semua kesyirikan dan kemungkaran. Kita berlepas diri dari semua perbuatan jahiliyah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah artinya la ilah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Tidak ada yang disembah manusia illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita katakan la ilaha, tidak ada sesembahan. Ada orang menyembah selain Allah. Ada orang menyembah kuburan, menyembah pepohonan, menyembah nyai-nyai, dewa-dewa dan macam-macam. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, kita berarti mengatakan semua itu adalah salah, semua itu adalah kemungkaran. Tidak ada satupun yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, la ilaha illallah itsbat nafyun wa itsbat. Kita menafikan, mengingkari semua sesembahan, kemudian kita jadikan itu hanya satu milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah la ilaha illallah, kalimat yang sangat besar yang dikatakan sebagai kunci surga. Kaum muslimin azakumullah, la ilaha illallah inilah yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min nabiyyin min qablik illa auhayna ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum kamu kecuali kami wahyukan kepada mereka la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak diibadati kecuali aku, kata Allah Ta'ala. Itulah kaum muslimin azakumullah, dakwah para nabi dan rasul mengajak manusia untuk meninggalkan, menjauhi kesyirikan dan mengajak mereka untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. La ilaha illallah adalah kalimat yang besar, kalimat pembeda antara muslim yang kafir, diperjuangkan oleh umat ini dari generasi ke generasi. Berarti kaum muslimin azakumullah, jihad yang sesungguhnya adalah jihad menegakkan la ilaha illallah, yaitu menegakkan tauhid, mengajak manusia menjauhi kesyirikan dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jelaslah la ilaha illallah adalah kalimat yang paling mulia, kunci surga, iman yang paling tinggi. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman punya 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari keimanan, bahkan pondasi keimanan tersebut adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling rendahnya, cabang terendah adalah membuang gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu adalah salah satu cabang dari iman. La ilaha illallah adalah kalimat yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Para nabi dan rasul ketika menghadapi kesusahan, mereka kembali kepada la ilaha illallah. Lihatlah Nabi Yunus ketika beliau ditelan oleh ikan. Beliau berada di dalam kegelapan perut ikan dan kegelapan laut. Beliau mengulang-ulang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau menghadapi kesusahan, ketika indal karb, menghadapi masalah besar, beliau mengulang-ulang, la ilaha illallahul alimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard, rabbul arsyil karim. La ilaha illallah adalah ucapan pertama seorang muslim ketika ia ingin menjadi muslim, dan la ilaha illallah hendaknya juga menjadi yang terakhir yang dia ucapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang perkataan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ahaqqun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat dariku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sadar apa yang ia ucapkan. La ilaha illallah adalah kalimatut taqwa. La ilaha illallah adalah al-qaulus sadid. La ilaha illallah adalah al-qaul qala sawaba, al-qaulus sawab. La ilaha illallah adalah kalimat yang paling mulia. La ilaha illallah adalah penyebab dan harus satu-satunya menjadi penyebab berkumpulnya kaum muslimin. Kaum muslimin adalah umat yang harusnya kompak dan satu, tetapi bagaimana mereka kompak ialah memperjuangkan la ilaha illallah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka bersatu memperjuangkan la ilaha illallah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini umat kalian adalah umat yang satu saja, tidak terpecah belah. Tetapi bagaimana wa ana rabbukum fa'budun, tetapi dan aku adalah Rabb kalian maka sembahlah aku. Berarti hendaknya persatuan kaum muslimin tidak dibangun di atas nama-nama selain itu, tidak dibangun karena unsur-unsur rasis, warna kulit, suku dan semisalnya, tetapi persatuan, hakikat persatuan yang benar ialah persatuan di atas la ilaha illallah, sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi kesyirikan. Itulah kaum muslimin saudara-saudari, tentang la ilaha illallah perlu kita sadari. Kita sadarkan teman-teman kita kaum muslimin yang lain bahwasanya la ilaha illallah adalah kalimat yang besar, bukan hanya diucapkan dan diteriakkan, tetapi dia adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Dengan la ilaha illallah lah terbeda orang yang selamat dan tidak selamat. Wallahu khalaqakum faminkum huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah Ta'ala menciptakan kita dan di antara kita ada yang kafir, ada yang beriman. Standarnya adalah bagaimana kita dengan la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi